kelas 6. Jumpa lagi dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Materi pelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, teks eksplanasi, yang kedua, rangkaian listrik, dan yang ketiga, perubahan sosial budaya di masyarakat. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar ya. Dan jangan lupa, sebelum mulai belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, tolong lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membaca teks eksplanasi berikut ini. Tapi, sebelum membacanya, Bu Ana akan berikan dulu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Setelah membaca teks eksplanasi tadi, sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, pertanyaannya, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Pertanyaan kedua, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? 3. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Untuk paragraf yang keempat, pertanyaannya, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5, pertanyaannya, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut ini ya. Kamu bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik yaitu lampu, senter, dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar. Saklar adalah alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai. Komponen konduktor misalnya kabel listrik. Nah, tolong perhatikan gambar berikut ini. Baterai berfungsi menghasilkan listrik.
arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponennya terhubung. Rangkaian tertutup sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang rangkaian seri. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Komponen penyusun senter ada kabel, ada baterai, ada lampu, dan saklar. Saklar di sini berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik, sehingga kita bisa menyalakan dan mematikan lampu senter. Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah kenali setiap bagian komponen-komponen dari senter, kemudian tuliskan dalam tabel berikut ini beserta fungsinya. Pada gambar di atas tadi kan sudah ada nomor-nomor dari komponennya ya. Nah, kamu tuliskan misalnya nomor 1, nama komponennya apa, kemudian fungsinya apa. Contoh lagi misalnya nomor 2, nama komponennya apa, lalu fungsi komponennya untuk apa. Nah, begitu ya. Kalian bisa diskusikan dengan bapak ibu kalian di rumah ya. Setelah belajar tentang rangkaian listrik, kita masuk ke materi selanjutnya ya anak-anak ya. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadinya dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan masyarakat. Tolong kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan sangat terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah.
Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antar manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi, seperti mobil, motor, bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat bepergian kemana saja dan kapan saja. Anak-anak, banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern, sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan ini membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Nah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini ya. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Selalu ingat pesan Bu Ana, walaupun kalian berada di rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Selalu jaga kesehatan dan ingat, selalu patuh pada perintah orang tua dan tingkatkan iman kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu kembali dengan Bu Ana pada video pembelajaran selanjutnya di channel Sekolah Dasar TV. Terima kasih.